Shalom semua, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam sharing firman Tuhan untuk kita sekalian. Nah, hari ini kita akan membahas tentang adakah orang yang hidup benar di muka bumi ini? Apakah hidup kita sudah benar? Banyak orang merasa benar hidupnya sehingga mereka mudah untuk menghakimi, merendahkan, bahkan menilai orang lain. Terlalu mudah orang merasa diri lebih baik, lebih pantas, lebih terhormat. Bahkan orang begitu merasa diri bahwa mereka sangat rohani dan berkenan kepada Allah. Tapi apakah ada orang yang hidupnya benar? Apakah ada orang yang berkenan kepada Allah? Dalam perjanjian lama kita menemukan bahwa Alkitab menulis tentang Nuh adalah orang yang berkenan kepada Allah. Tetapi dia tidak disebut sebagai orang yang benar. Kemudian ada Heno yang begitu hebat bergaul dengan Allah dan dia diangkat secara hidup-hidup. Dia hilang dan diangkat oleh Tuhan. Kemudian juga kita menemukan ada Abraham, bapak orang beriman. Kita menemukan Daud yang disebut dalam kehidupan Yesus. Yesus disebut sebagai keturunan Daud. Apakah orang-orang ini di dalam hidup mereka tidak pernah terjadi pelanggaran? Atau mereka begitu sempurna sampai mereka itu melebihi orang-orang yang lain. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa betapa mulia hidup kita, betapa hebat, betapa baiknya kita, sampai kita bisa melihat orang lain dengan cara-cara yang tidak pantas. Kita membicarakan orang lain, kita merendahkan orang lain, kita membuli orang lain, bahkan kita membanding-bandingkan orang lain dengan diri kita sendiri. Dan kita merasa bahwa kita sudah paling benar, kita paling rohani, kita paling suci. Bahkan kalau kita punya status yang bagus di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, apalagi kalau kita punya jabatan, itu akan lebih membuat pride kita begitu luar biasa, sehingga kadang-kadang sepertinya kita itu tidak layak didatangi, tidak layak untuk orang lain yang lebih rendah atau apapun itu datang mendampingi, menghampiri hidup kita. Nah, ada negara-negara atau bangsa-bangsa atau kultur tertentu yang melegalkan atau mempercayai tentang kasta. Ada kasta yang tinggi, ada kasta yang rendah. Bahkan kalau kita temukan di India ada namanya kasta Dalit. Kasta Dalit ini adalah kasta yang paling rendah. Dia sangat dihina di sana, bahkan dia lebih rendah daripada binatang. Ini mengerikan sekali keadaan manusia ini. Nah, di Indonesia juga kita menemukan bahwa kadang-kadang suku-suku tertentu merasa lebih baik, lebih hebat, lebih pantas, lebih mulia dari suku-suku yang lain, merendahkan dan menghina suku yang lain. Tetapi apakah Alkitab melihat bahwa manusia adalah orang sudah hidup benar, mereka bisa layak di hadapan Allah? Alkitab berkata bahwa semua orang telah berdosa, hilang kemuliaan Allah. Artinya tidak ada orang benar di bumi. Tidak ada orang yang layak, tidak ada orang yang hidupnya mulia lagi. Artinya begini, bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia tercemar oleh dosa, mereka dibuang jauh dari hadapan Allah dan tidak layak kepada Tuhan. Tetapi Alkitab juga memberikan jaminan begini, bahwa barang siapa percaya kepadanya, maka dia dibenarkan. Dia yang salah dibuat jadi benar. Dibuat benar kenapa? Karena dia percaya dan menerima Yesus. Dan ketika Allah melihat orang ini, maka yang dilihat adalah Yesus dalam diri orang ini. Dia yang salah, dia yang tidak layak, dia yang harus dihukum mati, diberikan kasih karunia, diberikan hidup dan kesempatan. Kemudian dia dibuat dari salah menjadi benar. Kejatuhan manusia adalah malapetaka, di mana manusia dicopot dari kemuliaannya. Kehormatan, kejayaan, segambar dengan Allah itu dicopot. Sehingga manusia menjadi makhluk yang berdosa, yang tidak berkenan lagi kepada Allah. Nah, karena itu tidak ada satu manusia pun yang memiliki perbuatan baik yang layak kemudian bisa disandingkan dengan Allah.
Nah, karena itu manusia dibuang dari hadapan Allah, jauh dari hadapan Allah. Dia dibuang karena dosa-dosanya. Sehingga ia melahirkan keturunan yang mewarisi dosa-dosa itu. Sehingga manusia itu sampai hari ini tidak perlu diajarkan untuk berbuat jahat. Karena mereka pasti berbuat jahat, pasti bisa berbuat jahat. Nah, karena itu manusia butuh dibenarkan. Nah, syukur kepada Allah. Yesus Kristus, Allah yang jadi manusia, dia datang dan membuat manusia bisa dibenarkan. Manusia yang salah dibuat benar, dan kemudian salah itu, dosa itu ditimpakan kepada dirinya. Dan kemudian dia bergumul dengan dosa itu, dia keluar dari maut, mati, dan bangkit dari maut itu, dan dia menang atas dosa. Dan oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepadanya, mereka dianggap, dibenarkan, mereka dibenarkan. Karena bukan mereka benar, bukan karena mereka mulia, bukan karena mereka terhormat, bukan karena mereka punya karakter yang baik. Tetapi kemudian karena pembenaran itu terjadi karena Yesus Kristus membenarkan mereka. Di dalam hidup mereka ada Yesus Kristus. Dan ketika Allah melihat mereka, Allah melihat Yesus. Nah, respon daripada itu manusia hidup benar. Manusia hidup seperti apa yang Yesus ajarkan. Respon dari pembenaran itu adalah ia menyerahkan hidupnya menjadi alat-alat kebenaran. Ia menyerahkan hidupnya untuk memiliki hidup seperti Yesus Kristus. Seperti yang diajarkan. Seperti apa yang Yesus contohkan. Nah, itulah pembenaran itu, dan hasil dan respon dan akibat dari pembenaran itu, manusia yang percaya kepada Yesus itu hidup sesuai kehendak, hidup sesuai kebenaran yang dibangun, yang distandarisasi oleh Alkitab. Nah, apakah manusia setelah itu kemudian mereka akan hidup begitu mulia, tanpa dosa lagi, tanpa kesalahan lagi? Tidak. Tetapi mereka akan hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, di mana mereka melakukan kehendak-kehendaknya Tuhan. Sampai situ dulu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada pertanyaan, silakan taruh di kolom komentar, biar nanti kita jawab. Tuhan Yesus memberkati.